Kembali lagi dengan saya Nur Nabila Lutfi dengan NPM 022724111119 dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa nonton sampai akhir. Oke, check it out. Inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, judul ini bukan sekadar pembuka, tetapi menjadi fondasi dari seluruh rangkaian pembahasan yang akan kita jelajahi dalam materi ini. Jika kita lihat perkembangan sektor keuangan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling dinamis dan memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Namun perkembangan tersebut tidak terjadi begitu saja. Ada peran besar dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam merancang strategi, kebijakan, dan juga inisiatif pendukung agar perbankan syariah itu bisa berkembang lebih cepat, lebih stabil, dan juga lebih kompetitif. Narasi ini mengundang kita untuk melihat bagaimana Bank Indonesia itu tidak hanya bertindak sebagai pengawas atau regulator, tetapi juga sebagai enabler, yaitu lembaga yang membuka jalan bagi inovasi, perkembangan jaringan, dan penguatan industri syariah. Nah, ketika kita berbicara tentang inisiatif, maka kita berbicara juga tentang langkah nyata. BI tidak hanya mengeluarkan aturan, tetapi juga menciptakan ekosistem, memperbaiki infrastruktur keuangan, mendorong kerjasama, meningkatkan pengetahuan publik, hingga memperkuat literasi para pelaku industri. Perbankan syariah sendiri kini menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama karena model bisnisnya yang berbasis etika dan prinsip-prinsip keadilan. Model perbankan syariah yang menekankan larangan riba, menghindari ketidakpastian yang merugikan garar, serta menjauhi praktik spekulatif atau maisir, menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang membutuhkan sistem finansial yang lebih transparan dan adil. Nah, Bank Indonesia melihat potensi besar ini, apalagi dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka wajar jika BI itu memastikan pertumbuhan sektor ini tidak hanya berlangsung alami, tetapi dibangun melalui kebijakan terarah dan juga program yang terukur. Jadi pada bagian ini memperlihatkan bahwa keseluruhannya akan berfokus pada bagaimana Bank Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai strategi, baik melalui regulasi, edukasi, perluasan jaringan, dukungan UMKM, meningkatkan infrastruktur, hingga pelatihan sumber daya manusia. Nah, dengan kata lain, ini menegaskan bahwa inisiatif bukan hanya satu hal, melainkan langkah komprehensif yang saling terhubung untuk membentuk industri yang kuat dan berkelanjutan. Jadi, pada slide pertama ini bukan hanya sekadar judul, ini adalah pintu pembuka yang menggambarkan keseluruhan arah materi yang akan kita jelaskan lebih dalam. Jadi, slide ini juga membangun mindset bahwa Bank Indonesia itu berperan aktif dan juga strategis, bukan pasif, bahwa pertumbuhan perbankan syariah itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian kebijakan yang bertujuan menciptakan ekosistem yang kuat dan adaptif. Inilah yang akan kita dalami bersama pada slide-slide berikutnya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa nonton sampai akhir. Nah, selanjutnya masuk pada slide berikutnya, yaitu terkait dengan definisi perbankan syariah. Sebenarnya ini menjadi dasar dari keseluruhan materi tentang bagaimana Bank Indonesia itu berperan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia itu tidak hanya bertindak sebagai regulator yang mengatur, tetapi juga menjadi motor penggerak yang secara aktif mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia itu memahami bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari perkembangan industri syariah yang terus meningkat setiap tahun, baik dari sisi jumlah nasabah, pertumbuhan aset, maupun inovasi produknya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga menjadi faktor pendukung kuat berkembangnya industri ini. Bank Indonesia juga tidak bekerja sendirian, ada banyak stakeholder yang turut berperan, mulai dari lembaga keuangan syariah, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan juga masyarakat luas. Yang ditekankan dalam slide kedua ini adalah Bank Indonesia itu ingin memastikan bahwa industri perbankan syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, yaitu sehat, stabil, berdaya saing, dan juga mampu memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian.
Jadi selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan apa sih perbankan syariah itu. Nah, penjelasan ini tidak hanya penting untuk pemahaman dasar, tetapi juga menjadi fondasi untuk memahami mengapa Bank Indonesia itu memberikan perhatian khusus kepada sektor ini. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya semua aspek operasionalnya itu harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Nah, ada beberapa prinsip utama yang menjadi pilar perbankan syariah. Yang pertama adalah bebas riba atau bebas bunga. Nah, dalam perbankan konvensional, bunga itu merupakan komponen utama dalam pembiayaan maupun simpanan. Namun dalam syariah, bunga itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan tetapi tanpa memperhatikan risiko usaha. Nah, karena itu Bank Syariah itu menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan juga akad-akad berbasis aset sebagai gantinya. Nah, selain bebas riba, perbankan syariah juga harus bebas dari garar atau ketidakpastian yang berlebihan. Artinya transaksi itu harus jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi. Begitu pula dengan larangan maisir, yaitu aktivitas perjudian atau spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Nah, perbankan syariah juga berorientasi pada keadilan sosial dan keberkahan transaksi. Prinsip ini membuat sektor perbankan syariah itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, dengan landasan ini, Bank Syariah dapat alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, penjelasan pada slide ini juga itu akan membantu kita dalam memahami bahwa perbankan syariah bukan sekadar sistem keuangan biasa, tetapi sistem yang menggabungkan etika, keadilan, dan juga keberlanjutan. Nah, selanjutnya masuk pada regulasi Bank Indonesia. Nah, pada slide keempat ini, kita akan masuk ke salah satu aspek paling penting dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu regulasi dari Bank Indonesia. Nah, sebagai otoritas moneter dan pengawas sistem pembayaran, Bank Indonesia itu memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan yang memastikan industri perbankan syariah berjalan sesuai dengan standar, adil, sehat, dan juga stabil. Nah, regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu mencakup berbagai aspek mulai dari standar akuntansi syariah, pengawasan bank, hingga produk-produk keuangan syariah. Misalnya, dalam aspek akuntansi, Bank Indonesia itu mendorong bank-bank syariah untuk menerapkan standar pelaporan yang sesuai dengan PSAK syariah. Nah, hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan sehingga nasabah dan investor itu merasa aman menyimpan dana atau bertransaksi di bank syariah. Nah, selain itu, Bank Indonesia mengatur bagaimana bank syariah itu harus mengelola risiko mereka, mulai dari risiko pembiayaan, likuiditas, hingga risiko operasional. Nah, dengan regulasi yang kuat, industri perbankan syariah dapat beroperasi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia juga mengatur jenis-jenis produk syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya agar produk tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, perbankan syariah dapat tumbuh dengan sehat. Tidak hanya itu, regulasi yang baik menjadi dasar penting untuk memperluas kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa industri syariah itu diatur dengan baik, maka minat mereka untuk bertransaksi di bank syariah akan semakin meningkat. Selanjutnya terkait dengan inisiatif pemasaran di Bank Indonesia. Jadi, slide kelima ini akan membahas tentang inisiatif pemasaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan literasi dan penggunaan layanan keuangan syariah. Nah, salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk dan manfaat bank syariah Banyak orang yang masih beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, atau bahkan menganggap bahwa layanan syariah itu lebih rumit dan tidak efisien.
Nah, untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia meluncurkan berbagai kampanye edukasi ke masyarakat. Itu kampanye ini dilakukan dengan menggunakan media sosial, seminar edukasi, program televisi, iklan layanan masyarakat, dan juga penyebaran informasi melalui berbagai saluran digital. Nah, tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga masyarakat memahami konsep dasar seperti akad syariah, prinsip bagi hasil, dan juga keunggulan produk syariah. Nah, selain edukasi, Bank Indonesia juga mengadakan event dan pameran keuangan syariah untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang menarik seperti tabungan syariah, pembiayaan rumah syariah, kartu debit syariah, hingga digital banking syariah. Nah, dengan pendekatan pemasaran yang strategis dan menyeluruh, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan perbankan syariah karena merasa lebih dekat, lebih paham, dan juga lebih percaya. Lalu selanjutnya terkait dengan peningkatan infrastruktur. Jadi, untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Nah, infrastruktur yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga infrastruktur digital, sistem keuangan, platform transaksi, dan juga teknologi pendukung lainnya. Nah, dalam era modern ini, layanan keuangan syariah itu tidak hanya bersaing pada aspek kepatuhan syariah, tapi juga pada teknologi. Masyarakat mengirimkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan juga aman. Nah, dengan infrastruktur yang kuat, Bank Syariah dapat memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan bank konvensional. Lalu selanjutnya terkait dengan kolaborasi dengan lembaga keuangan. Nah, pada slide ini akan membahas terkait dengan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia itu menyadari bahwa pengembangan sektor syariah tidak dapat dilakukan sendirian. Karena itu, Bank Indonesia mendorong kerjasama antara bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi syariah, fintech syariah, koperasi syariah, hingga lembaga keuangan mikro. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan keuangan syariah sehingga produk dan layanan syariah itu dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, selain memperluas jaringan, kolaborasi juga penting untuk saling berbagi pengetahuan dan teknologi. Dengan saling bekerja sama, lembaga-lembaga keuangan syariah itu dapat mengadopsi inovasi yang lebih cepat dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, hal ini secara tidak langsung juga memperkuat daya saing industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya masuk pada dukungan UMKM. Nah, pada slide ini kita akan memasuki salah satu aspek paling penting dari inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, mengapa UMKM itu menjadi fokus utama? Karena jika kita melihat struktur ekonomi Indonesia, hampir seluruh wilayah pembangunan ekonomi nasional itu bertumpu pada UMKM. Lebih dari 60% PDB Indonesia disumbang oleh sektor ini, dan lebih dari 97% tenaga kerja nasional berada dalam ekosistem UMKM. Nah, artinya jika UMKM itu bergerak, perekonomian Indonesia juga akan ikut bergerak. Nah, jika UMKM itu melemah, maka ekonomi nasional pun akan ikut melemah atau goyah. Nah, Bank Indonesia itu menyadari dengan sangat jelas bahwa perkembangan perbankan syariah itu tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan UMKM di dalamnya. Inilah sebabnya mengapa slide ini menonjolkan dukungan khusus pada UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Nah, banyak UMKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun mereka menghadapi kendala klasik seperti kurangnya modal, keterbatasan akses ke lembaga keuangan, kurangnya pemahaman terhadap literasi keuangan, serta keterbatasan jaminan ketika ingin mengajukan kredit. Dengan hadirnya skema pembiayaan syariah, Bank Indonesia itu membuka pintu bagi UMKM agar dapat memperoleh modal tanpa harus terjebak pada mekanisme riba yang seringkali menjadi pemahaman utama bagi pelaku usaha yang ingin berusaha sesuai prinsip syariah.
Maka dari itu, Bank Indonesia bersama industri keuangan syariah itu mengembangkan berbagai model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan juga musyarakah, serta pembiayaan berbasis transaksi seperti murabahah yang mudah dipahami dan juga diaplikasikan oleh pelaku usaha kecil. Namun dukungan Bank Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek pembiayaan saja. Bank Indonesia menyadari bahwa banyak UMKM memerlukan pendampingan menyeluruh, bukan semata-mata bantuan dana. Oleh karena itu, program seperti pelatihan manajemen usaha, pelatihan digitalisasi bisnis, hingga pembinaan pencatatan keuangan sederhana menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis, kini mulai diperkenalkan dengan sistem pembukuan sederhana agar mereka lebih siap ketika mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai nilai industri syariah, misalnya UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, itu akan didorong untuk memperoleh sertifikasi halal sehingga produk mereka itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas. UMKM di sektor fashion itu didorong mengikuti pameran ekonomi syariah yang rutin diselenggarakan oleh Bank Indonesia seperti Indonesia Syariah Economic Festival. Melalui acara seperti ini, UMKM tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga akses pasar, jaringan bisnis, dan juga peluang kerjasama dengan perusahaan besar. Bank Indonesia juga memahami bahwa UMKM harus mampu bersaing di era digital. Nah, maka dari itu, berbagai pelatihan mengenai pemasaran digital, pemanfaatan marketplace syariah, hingga penggunaan sistem pembayaran kris syariah mulai diperkenalkan. Dengan fasilitas ini, UMKM tidak lagi bergantung pada penjualan offline saja, tetapi dapat melakukan transaksi secara modern, cepat, dan juga efisien. Terlebih lagi, pembayaran digital syariah memberi rasa aman bagi konsumen yang ingin bertransaksi tanpa rasa khawatir unsur-unsur non-syariah. Dukungan ini menjadi semakin strategis mengingat banyak UMKM yang mulai berkembang dengan cepat setelah mendapatkan akses pembiayaan syariah yang lebih mudah. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya yaitu pendidikan dan juga pelatihan. Pada slide ini kita akan membahas masalah satu aspek terpenting dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu pendidikan dan juga pelatihan. Nah, Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi, teknologi, atau infrastruktur semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, tanpa sumber daya manusia yang kompeten, seluruh ekosistem perbankan syariah itu tidak akan mampu berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menempatkan pendidikan dan juga pelatihan sebagai salah satu inisiatif strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Nah, pendidikan dan juga pelatihan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Nah, kompetensi yang dimaksud itu tidak hanya mencakup kemampuan teknis seperti pemahaman produk-produk syariah, mekanisme pembiayaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, lebih dari itu, tenaga kerja juga harus memiliki kemampuan analitis, pemikiran yang strategis, komunikasi profesional, serta kepekaan etis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, dalam industri yang semakin kompetitif seperti sekarang, tenaga profesional yang lengkap secara kompetensi sangat diperlukan agar perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, Bank Indonesia itu menyelenggarakan berbagai program pelatihan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Nah, para pegawai bank, analis pembiayaan, auditor internal, hingga manajer risiko mendapatkan akses pada berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan kampus, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesional untuk memastikan materi pelatihan selalu mengikuti perkembangan terbaru.
Nah, dengan adanya kerjasama ini, peserta pelatihan itu tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pemahaman praktis yang relevan dengan kondisi lapangan. Nah, program pelatihan yang dilakukan Bank Indonesia juga berfokus pada pembentukan profesional yang berintegritas. Karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip amanah, transparansi, dan juga keadilan, maka nilai-nilai etika menjadi bagian penting dari kurikulum pelatihan. Nah, para peserta tidak hanya dilatih untuk memahami akar-akar syariah, tetapi juga dilatih untuk menerapkan prinsip moral dalam setiap keputusan finansial. Hal ini membuat tenaga kerja perbankan syariah itu memiliki karakter yang kuat serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain pelatihan teknis dan etika, Bank Indonesia juga memberi perhatian pada kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, dunia keuangan kini bergerak menuju digitalisasi melalui fintech, mobile banking, blockchain, dan artificial intelligence. Oleh karena itu, tenaga profesional di perbankan syariah harus siap menghadapi tantangan digital. Bank Indonesia memberikan pelatihan terkait dengan teknologi keuangan, inovasi sistem pembayaran syariah, dan pengembangan layanan digital berbasis syariah agar sektor ini tidak tertinggal dibandingkan sektor keuangan lainnya. Tujuan besar dari seluruh program pendidikan dan pelatihan ini adalah agar lahir tenaga kerja profesional yang berkualitas, unggul, dan juga mampu berkontribusi dalam memajukan industri perbankan syariah. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni, perbankan syariah itu tidak hanya berkembang dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas layanan, transparansi, kepatuhan syariah, hingga daya saing global. Nah, pada akhirnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia inilah yang akan membawa perbankan syariah menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih adil, stabil, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tantangan pertumbuhan. Salah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu tantangan pertumbuhan. Nah, meskipun berbagai inisiatif, kebijakan, dan juga program itu terus diluncurkan oleh Bank Indonesia maupun lembaga terkait lainnya, kenyataannya perbankan syariah itu masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental yang perlu diatasi agar sektor ini dapat tumbuh lebih cepat dan juga lebih kuat. Di sebelah kiri saya terlihat ilustrasi seorang profesional yang memegang sebuah perangkat digital dengan visual grafik dunia. Nah, gambar tersebut menampilkan peta global, grafik penggerakan pasar, serta indikator ekonomi yang menggambarkan dinamika persaingan di industri keuangan. Nah, gambaran ini sangat relevan dengan konteks perbankan syariah karena sektor ini tidak hanya bersaing di skala lokal, tetapi juga berada dalam ekosistem global yang menuntut kesiapan, inovasi, dan juga adaptasi. Jadi, perbankan syariah itu masih menghadapi kompetisi yang cukup ketat dari bank konvensional. Nah, ini bukanlah hal yang mengherankan. Bank konvensional sudah jauh lebih lama berdiri, memiliki jaringan yang lebih luas, modal yang besar, serta infrastruktur yang sudah matang. Nah, selain itu, bank konvensional juga seringkali menawarkan produk dengan fitur yang lebih beragam dan juga fleksibel dibandingkan dengan bank syariah yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Nah, disinilah tantangan pertama itu muncul, yaitu bagaimana perbankan syariah dapat bersaing secara sehat tanpa meninggalkan prinsip syariah. Bank syariah itu harus terus berinovasi agar produknya kompetitif, tetapi tetap patuh pada hukum Islam. Nah, ini bukan tugas mudah karena setiap inovasi itu harus melalui proses review syariah yang ketat. Namun, justru tantangan ini yang membuat industri syariah unik. Ia tidak hanya menekankan profit, tetapi juga keberkahan dan keadilan. Nah, tantangan kedua yang disebutkan dalam slide adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Yaitu banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa perbankan syariah itu hanyalah versi Islami dari bank konvensional. Padahal sistem operasionalnya sangat berbeda. Ada juga yang berpikir bahwa produk syariah itu lebih mahal, lebih rumit, atau kurang menguntungkan. Padahal banyak produk syariah yang sebenarnya lebih stabil dan juga transparan, terutama karena seluruh transaksi menghindari unsur riba. Nah, kurangnya pemahaman ini menyebabkan tingkat penetrasi perbankan syariah di Indonesia itu masih rendah meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Ini ironis sekaligus menjadi peluang besar jika edukasi masyarakat ditingkatkan, potensi perkembangan perbankan syariah bisa jauh lebih besar. Jadi, pada slide ini itu menekankan bahwa mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor syariah. Artinya, pertumbuhan perbankan syariah ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, regulator, akademisi, dan juga masyarakat itu bekerja sama. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu memperkuat literasi keuangan syariah sejak sekolah hingga masyarakat umum, meningkatkan inovasi produk yang kompetitif namun tetap patuh syariah, lalu memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan nasional dan juga internasional, dan memperbaiki kualitas layanan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Nah, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara bertahap, maka perbankan syariah itu memiliki potensi untuk menjadi sektor keuangan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, mungkin itu aja teman-teman penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata. Semoga yang saya sampaikan tadi itu berguna. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!